Kalau kamu mau, ini otomatis proposalmu jadi nggak berarti dan harus nulis ulang. Itu dampaknya. Kalau menyesuaikan dengan masalah penelitian, karena seperti ini Hamzah, penelitian itu dia nggak mau semau kita, itu nggak bisa. Dia harus mengikuti masalah yang ada di lapangan, kemudian baru diteliti. Karena itu namanya penelitian, bahasa Inggrisnya research, melihat kembali atau meneliti secara mendalam. Bukan kalau sekedar tahu itu ya search artinya. Tapi kalau research itu memang mencari tahu. Kalau saya sekedar tahu, oh ini ley mineral namanya. Tapi kalau research bisa jadi kita meneliti kembali terkait ngapa gunungnya seperti ini, kenapa desainnya seperti itu. Artinya ada sesuatu yang dikaji secara mendalam, itu artinya research. Saya menawarkan berdasarkan masalahmu tadi, harusnya kamu mengkaji tentang pengambilan keputusan ala kiai di pondok pesantren. Mungkin saja nanti mereka menggunakan sistem otoriter, tapi mereka punya sisi spiritual yang kita nggak tahu. Udah, itu menarik bagi pengembangan kajian pengambilan keputusan di MD nanti. Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penelitiannya, proposalnya tentang kepemimpinan Kiai Haji Ahmad Suhaimi dalam pengelolaan sumber daya manusia di Pondok Pesantren Pancasila Kota Bengkulu. Hamzah Maulana. Siap Hamzah? Siap ya? Karena itu kita buka dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya persilakan, ada waktu 10 menit, silakan dimaksimalkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kepemimpinan Kiai Haji Ahmad Suhaimi dalam pengelolaan sumber daya manusia di Pondok Pesantren Pancasila. Ini apa menariknya penelitian ini? Kenapa ngambil sosok Kiai Haji Ahmad Suhaimi? Saya tertarik pada sosok Kiai Haji Ahmad Suhaimi ini dalam mengelola sumber daya manusianya ini. Sering mengambil keputusan itu secara otoriter. Maksudnya secara otoriter itu mengambil keputusan sekehendaknya diri sendiri. Itulah maka saya tertarik untuk meneliti di Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu. Itu masalahnya ya. Kalau seandainya itu masalahnya, kenapa kamu menghubungkan antara kepemimpinan Pak Yai Ahmad ini, panggilnya apa? Pak Yai Ahmad atau Pak Yai Suhaimi? Nah, Pak Yai Suhaimi ini dengan pengelolaan sumber daya manusia. Karena sebelum-sebelumnya itu dalam tata cara pengelolaannya itu masih agak naik turun. Sedangkan pada masa jabatan Pak Kiai Haji Ahmad Suhaimi ini sudah 2 periode ini, alhamdulillah itu yang pengamatan saya itu ada kemajuan dari segi pendidikan dan segi pembangunan. Sudah ke lapangan ya, sudah paham lapangan. Dan kamu mengatakan tadi kalau di Pancasila ini dia ada jangka waktunya ya, kalau di tempat lain tidak. Padahal Pancasila ini yayasan ya, Sebenarnya milik siapa Pancasila ini? Pancasila itu milik orang yayasan, tetapi mempunyai direktur. Kamu tahu siapa pemilik? Dia pemiliknya bersama atau satu orang pemiliknya? Ini harus kamu ketahui karena
kalau nanti jadi ya meneliti tentang ini dan disahkan oleh penyeminar 1 Pak Dr. Rahmat Ramdhani, kamu akan menyampaikan tentang lokasi, deskripsi lokasinya, termasuk siapa pemilik yayasannya. Kamu harus tahu. Sebelum Kiai Haji Ahmad Suhaimi siapa? Nama ini ya, pemimpin pondoknya. Sebelum Pak Yai Suhaimi ini siapa namanya? Gak tahu juga? Lupa? Nah, blank ya. Slow aja. Kalau seandainya kamu mengambil tentang pengelolaan sumber daya manusia, itu tidak sesuai dengan apa yang kamu tuliskan di dalam ini. Karena memang saya baca di bagian terakhir kamu mengatakan bahwa pola pengambilan keputusannya itu ya menurut pembacaanmu itu memang otoriter. Otoriternya dilihatkan ya dia ngambil semau dia sendiri tanpa dengan konfirmasi ataupun pendapat orang lain. Kalau itu tidak bisa dikatakan sebagai pengelolaan sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia itu dia bisa dimulai dari penataan karyawan-karyawan atau ustadz-ustadz yang bekerja di sana, mulai dari perekrutannya. Sebenarnya bukan dari perekrutannya, dimulai dari perencanaan SDM, kemudian analis jabatan, ada rekrutmen, ada seleksi, ada penempatan, pelatihan, kemudian pengembangan, penggajian dan lain sebagainya. Itu baru bisa kamu katakan kepemimpinan Pak Suhaimi ini apa dampaknya atau pengaruhnya ke pengelolaan sumber daya manusia. Tapi kalau dari pengambilan keputusan itu sudah beda lagi, itu sudah sebuah pengetahuan baru lagi. Kalau di dalam pengorganisasian, nah pengambilan keputusan itu masuk dalam bagiannya. Jadi pengorganisasian itu ada terkait tentang penyusunan sumber daya manusia ini. Kemudian ada pengambilan keputusan, kemudian ada struktur organisasi, kemudian juga ada rentang atau desentralisasi atau rentang komando dan lain sebagainya. Itu terkait dengan pengorganisasian. Berarti itu ada dua subbab yang berbeda. Nah, kalau kamu mau, ini otomatis proposalmu jadi nggak berarti dan harus nulis ulang. Itu dampaknya. Kalau menyesuaikan dengan masalah penelitian, karena seperti ini Hamzah, penelitian itu dia nggak mau semau kita, itu nggak bisa. Dia harus mengikuti masalah yang ada di lapangan, kemudian baru diteliti. Karena itu namanya penelitian, bahasa Inggrisnya research, melihat kembali atau meneliti secara mendalam. Bukan kalau sekedar tahu itu ya search artinya. Tapi kalau research itu memang mencari tahu. Kalau seandainya sekedar tahu, oh ini ley mineral namanya. Tapi kalau research bisa jadi kita meneliti kembali terkait ngapa gunungnya seperti ini, kenapa desainnya seperti itu. Artinya ada sesuatu yang dikaji secara mendalam, itu artinya research. Saya menawarkan berdasarkan masalahmu tadi, harusnya kamu mengkaji tentang pengambilan keputusan ala kiai di pondok pesantren. Nah, kamu ambil di beberapa lokasi, misalnya di pondok pesantren Pancasila, pondok pesantren mana lagi, misal tempat kamu ini di mana? Padang Kuas, apa namanya? Darussalam, Darul Mustafa, Pak Yai Herul Anam. Nah, kemudian apa? Mau 2 atau 3 lokasi terserah. Tapi yang kamu teliti adalah pola pengambilan keputusan ala kiai. Di situ kamu bisa nanti menyimpulkan kalau kiai itu gimana sih ngambil keputusannya. Mungkin saja nanti mereka menggunakan sistem otoriter, tapi mereka punya sisi spiritual yang kita nggak tahu. Udah itu menarik bagi pengembangan kajian pengambilan keputusan di MD nanti, bahwa seorang pemimpin yang memang punya ruh Islam, yang memang mereka itu tarikatnya bagus dan lain sebagainya, mereka memang mengambil keputusan secara pribadi tanpa mendengarkan yang lain. Tapi apa? Mungkin ada tuntunan wahyu, bukan wahyu. Ada sesuatu yang baik yang mereka dengarkan karena mereka saking dekatnya dengan dengan Tuhan gitu ya.
maka disebut dengan waliullah gitu ya. Nah, perspektif baru ini yang saya harapkan muncul dari penelitianmu. Kalau kamu sekedar kepemimpinan Ki Haji Ahmad Sumaini dan pengolahan itu boleh penelitian ini, tapi nggak nyambung dengan latar belakangmu. Kamu harus membuat yang baru, tapi ada hal yang menarik yang perlu kamu pertimbangkan. Kira-kira masuk nggak pemikiran saya ke pemikiranmu? Paham nggak kira-kira? Kalau melihat dari pola ini ya, jadi yang kamu teliti itu cukup tentang pengambilan keputusan. Gimana sih pola mereka ngambil keputusan? Oh, pertama mereka seperti ini, kedua seperti ini, ketiga seperti ini. Saya tuh berharap ada sisi spiritual yang muncul, karena yang saya tahu kayak Kiai Khairul Anam itu kalau dia mau mengambil keputusan, dia itu biasanya mendapat kayak ada apa namanya ya, dia zikir beribu kali, kemudian memang minta ini. Saya pernah dibicarakan ketika dia mengeluh ke Tuhan di malam hari, dia berdoa, gimana ini pondok saya yang sebelah ini belum terbangun, kan ada yang sebelah situ belum terbangun. Ternyata dia minta ke Tuhan dan dia mendapatkan dari mimpi. Dan itu yang dilakukan. Sekarang pondoknya udah terjadi. Nah, maksud saya hal seperti itu yang ditunggu. Kalau ini jadi, menarik penelitianmu. Penelitian ini kalau jadi bisa akreditasi nasional judulnya nanti bisa kita masukkan di jurnal ilmiah Sinta 2. Greget penelitianmu, tapi jangan satu lokasi, kalau bisa diambil di 2 atau 3 lokasi. Termasuk kamu bisa mengambil di mana lagi, Hidayatullah ada kan ada Hidayatullah. Tapi cari pondok pesantren yang memang di mana kiai itu berperan mengambil putusan sendiri. Tapi kalau dia pondok pesantren yang ngambil putusan secara berjamaah, berarti nggak bisa masuk ke penelitian. Kan banyak pondok pesantren itu. Kapan perlu kamu pergi ke itu Kiai Ali di Al-Um atau di Darussalam yang ini yang di Bungku Utara Unit 10. Kan kamu cuma perlu wawancara 2-3 kali aja ke tiap orang, cukup kiainya saja. Gitu ya. Kalau seandainya itu kamu pertimbangkan, berarti inimu ganti semua. Bab 3-nya ya bersama. Tapi nanti di mana? Di bab 2 di kerangka teori yang kamu jelaskan itu adalah tentang teori pengambilan keputusan. Yang pertama. Teori tentang pengambilan keputusan. Kemudian tentang gambaran tentang kepemimpinan kiai seperti apa, kemudian dan pondok pesantren. 3 itu yang bisa kamu jadikan landasan teori nanti. Dan jangan lupa, ini saya lihat di latar belakang untuk masukan selanjutnya, masukkan studi-studi terdahulu tentang pengambilan keputusan. Ini nanti kamu tinggal nonton video saya aja tentang cara nulis latar belakang bagaimana. Kamu strukturkan saja. Gitu. Saya mau dengar pendapatmu gimana. Di situ kan Pak ada latar belakang masalahnya itu ada 4. Yaitu yang pertama, kepemimpinannya belum memiliki bentuk dan prosedur yang jelas dan teratur. Yang seperti tadi bahwa di atas pemimpin itu masih ada namanya orang yayasan. Kemudian yang kedua yaitu pengambilan keputusan tadi secara otoriter. Kemudian yang ketiga pengorganisasian kerja, rangkap tugas. Jadi di Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu ini ada seorang guru yang menjabat sebagai kepala sekolah dan kemudian menjabat sebagai kalau di pendidikan non formalnya itu kepala madrasah. Itu menurut saya tidak bisa karena di sini berdasarkan rangkap jabatan. Akibatnya pengelolaan sumber daya manusia belum berjalan dengan baik.
Kata lain, ini ada 4 masalah, di mana masalah ketiga itu ada hubungannya dengan pengelolaan sumber daya manusia, tapi itu bagian kecilnya saja. Itu masuk dalam subbab pembagian tugas. Hanya saja dari 4 masalahmu ini bisa menjadi 3 skripsi. Ngapain kamu harus meneliti yang banyak ini, menjelaskan yang banyak ini, kalau seandainya ada satu hal yang penting. Skripsi itu dia sifatnya harus fokus, kecil, dan memang ada sesuatu yang kita harapkan, ada temuan terbaru di dalamnya. Terkait dengan rangkap jabatan ini menarik penelitiannya, tapi nggak perlu kamu teliti, kasih ke orang lain. Siapa adik tingkatmu atau yang belum punya penelitian, boleh teliti tentang rangkap jabatan di pondok pesantren. Ini isu menarik juga. Tapi dibanding isu yang ini, saya lebih mendorong kamu ke pengambilan keputusan tadi, karena hadapan temuannya tadi. Di pengambilan keputusan, di teorinya nggak ada masuk perspektif spiritual, itu nggak ada. Dan saya yakin, kamu yakin nggak kiai itu dia punya ini spiritual? Berarti ibaratkan seperti pengambilan keputusan seorang kiai itu dengan dari sisi, misalkan dari sisi spiritualnya. Ya. Nah, itu kan masuk dengan seperti kalau ini studinya udah studi MD, pengambilan keputusan itu kan ada kajiannya di ilmu manajemen. Kedua, lokusnya kan sudah di pondok pesantren. Yang kita kaji adalah sebenarnya itu tentang salah satu unsur dari kepemimpinan seorang kiai. Ya, ini kamu nggak perlu takut lagi ini kajian MD apa enggak. Kalau tidak, mungkin nanti bisa didiskusikan dengan saya kembali atau dengan Pak Rahmat. Yang penting kamu menyampaikan ke Pak Rahmat nanti usulan dari Pak Iksan ini disebabkan oleh masalah yang terjadi itu lebih dekat ke sini daripada ini. Judulnya bisa nanti pengambilan keputusan ala kiai di pondok pesantren, studi kasus di pondok pesantren A, B, dan C. Kalau bisa ada 3 lokasi. Nanti saya tuntun saja penelitiannya. Saya berikan cara-caranya agar kamu bisa ini. Jadi saya berharap hari Rabu atau hari Kamis kamu menemui saya, kemudian untuk menyampaikan hasil dari Pak Rahmat gimana. Ada lagi? Cukup ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Seminar proposal pada hari ini atas nama Hamzah Maulana selesai. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.